Silakan. Jadi saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya ngobdar seperti apa? Sebenarnya di sini yang belum pernah join cuma Pak Ayun aja ya. Artinya biasanya kita bikin ritual pembukaan seperti apa. Tapi intinya tata tertibnya sama lah, more and less. Yang penting kita ngasih tahu bahwa dari awal acara ini direkam. Jadi pada saat nanti asik diskusi dikasih kesempatan ya memperhatikan itu karena demi dua ya kepentingan yaitu publikasi dan dokumentasi. Satu itu, terus kedua acara ini selalu isinya 2 sesi. Yang pertama itu narasumber menyampaikan materi, terus nanti sisanya buka tanya jawab. Tapi kan ini juga hari ini juga nggak banyak ya pesertanya Pak Irwan ya. Saya nanti serahkan narsum aja maunya seperti apa. Biasanya kalau banyak, pada saat banyak itu antar raise hand ataupun seperti yang lain lewat chatting. Jadi kita bisa sampaikan kira-kira gitu. Oke, untuk menyingkat waktu, silakan sih Pak Irwan dimulai. Kalau mau pakai materi bisa screen share langsung. Share screen terserah. Oke. Mangga. Terima kasih Mas Bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya boleh nggak ini sama Mbak Novi sama Mbak Nita ini buka aja gitu biar bertatapan kayak kata Mas Bis tuh biar ngomongnya sama orang gitu. saya nggak terlampau ini. Cukup ya? Cukup Pak. Oke. Jadi kayak tadi siapa ya Mbak Nita ya? Atau siapa yang tadi atau Mbak Novi yang bingung saya mau kompetensi saya ini mana gitu ya? Betul Pak. Sama ya. Kalau saya sendiri sudah mengerucut ya. Jadi obsesi saya itu tentang mental pemenang. Yang satu lagi obsesi saya itu tentang kepemimpinan gitu ya. Jadi kadang-kadang saya gabungkan gitu ya. Kenapa ya? Saya waktu Januari saya pernah masih di Lembaga Psikologi Terapan UI, saya buat seminar tentang kepemimpinan berwawasan kebangsaan Indonesia. Gitu. Kalau mental pemenang ini yang topik kita sekarang ini memang karena saya tadinya sarjana psikologi yang direkrut sama militer gitu. Jadi tentara, wamil, jadi reguler, ya keterusan gitu ya. 30 tahun lebih di sana. Jadi umur saya ini masih, berapa Mas? 25 ya. 25 tahun dengan pengalamannya sekian, jadi 63 tahun, udah tua juga. Nah, jadi dari apa yang saya perjalanan hidup saya ini gitu ya, saya banyak bagaimana orang cenderung memotivasi atlet supaya jadi pemenang, memiliki motivasi yang tinggi gitu. Sampai akhirnya saya pikir untuk menjadi pemenang itu kan nggak harus atlet saja, tapi juga kita semua manusia itu gitu harus menjadi pemenang. Kalau pemenang kehidupan ya, kalau istilah Muslim mungkin harus khotimah gitu ya. Nah, siapa yang mampu di sini gitu. Nah, saya coba memproyeksikan diri saya waktu saya nulis buku tentang mental pemenang ini juga lama banget tulis bukunya, seharusnya bisa cepat. Karena sebetulnya lebih banyak kepada pertanyaan emangnya kamu sudah mempunyai mental pemenang kayak gitu kan? Nggak jadi lagi. Akhirnya saya coba mengintrospeksi untuk share saja ya, bukan untuk jumawa untuk apa tidak ya. Artinya saya share sedikit tentang diri saya gitu ya. Jadi waktu saya direkrut di tentara itu kan pada usia 28 tahun ya, orang yang tidak berminat menjadi militer, walaupun bapak ayah saya itu angkatan darat, tiba-tiba dia harus gitu. Harus. Sempat saya protes juga, tapi dapat dukungan dari lingkungan, dari Kadis Pesiat waktu itu. Akhirnya saya coba tantangan itu. Berat sekali memang secara fisik, secara mental itu berat banget gitu. Mulai daripada hal sederhana aja. Nanti kerukat ya. Itu Mas Bis itu kerukat ya. Jadi rambut itu 3-2-1 gitu. Waduh, pendek banget ya. 3-2-1. Belum apa-apa dibotakin habis. Ini kayaknya kerukat nih. Kalau saya kerukatnya habis. Kan saya protes kan ya, namanya mantan sarjana baru kan mantan mahasiswa gitu. Ini kok dihabisin? Katanya 3-2-1 gitu. Tentara kok diprotes gitu kan. Iya, 3-2-1 itu dihitungnya dari otak kata dia. Udah
Setelah itu banyak hal yang saya lihat akhirnya yang seperti yang tidak mungkin harus mungkin. Sampai jenjang saya keterusan ya di militer, sampai saya udah hampir puncak lah. Saya jadi kolonel, udah 4 kali jabatan, 2 kali jabatan kan kita bisa promosi. Maka saya harus melepaskan jabatan karena ada suatu konsekuensi prinsip yang saya pegang. Saya yakinin benar. Ya nggak apa-apa. Gitu. Saya harus lepas jabatan, kebayang kan? Tapi saya nggak mau ini. Saya coba, kamu harus bangkit, kamu harus bangkit. Nah, malah seminggu kemudian saya diuji gitu. Selama 3 bulan diuji, malah benar. 3 bulan itu diuji, saya dapat promosi. Promosi akhirnya di situ semacam di Dewan Ketahanan Nasional itu tugasnya itu memberi surat kepada Presiden gitu ya. Nah dari situ, menjelang saya pensiun gitu ya, menjelang saya pensiun, saya malah dapat, kan kita dimasukin di Mabes dulu gitu kan, jadi staf khususnya Kasat. Saya dapat proyek yang saya bisa singgung dengan Pak Bambang tadi, itu menarik. Sebagai finansial saya untung banget, karena ada suatu perusahaan besar, mau mengangkat kebijakannya itu mengangkat karyawannya 350 karyawan gitu ya, diangkat dari tenaga honor, mau diangkat jadi karyawan tetap. Ini konyol menurut saya, kan orang efisiensi kok dia mengangkat begini. Sampai saya tanyakan ya, saya mau pikir untung ya untung-untung aja, nggak apa-apa, itu udah kebijaksanaan mereka. Ya terus gimana? Ya tugas ada junior saya, tugas abang mendidik mereka supaya mereka punya mental pemenang kan, katanya. Waduh, ya akhirnya ya saya bilang ini nggak bisa cuma 3-4 hari, 5 hari, minimal 10 hari, satu batch 10 hari. Akhirnya itu dilaksanakan ya, ternyata lumayan lah, ya artinya positif ya. Selanjutnya memang tergantung budaya organisasi itu bagaimana memaintain. Nah, prinsip-prinsip itu akhirnya saya memberanikan diri untuk menuliskan mental pemenang. Dan menjelang pensiun tadi juga, ya saya persiapan aja ya, boyongan dari Jakarta, boyongan menuju ke Bandung, nah tiba-tiba dapat tawaran gitu ya. Tawaran untuk, pertama itu di Lembaga Psikologi Terapan UI, bidding untuk jadi direktur di sana. Ya, sebagai alumni yang bukan dari UI gitu kan, mau bidding di situ apa mungkin gitu ya. Tapi saya punya prinsip tadi ya, everything is possible gitu, mungkin saja gitu kan. Akhirnya saya coba dan akhirnya saya berhasil. Mungkin sampai sekarang udah direkturnya udah 8, saya baru orang pertama yang non akademisi dan non UI yang masuk menjadi pimpinan di sana. Nah, saya pikir ini memang harus gitu ya. Apa yang saya dapatkan dari situ? Nah, saya coba share screen ya. Mana ini? Oke. Wah, mantap. Nah, saya gambarkan gitu lah. Jadi mental pemenang melawan COVID sekarang gitu kan. Jadi kenapa, tahu ya gambar ini siapa ya? Menggambarkan siapa aja. Jadi kalau kita lihat, mana mungkin orang kecil itu melawan, gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau Muhammad Ali dia mengatakan everything is possible, ulangi, impossible is nothing, kalau saya mengatakan everything is possible. Gitu. Sehingga saya gunting gitu ya, karena saya percaya, saya gunakan memang di back mind saya selalu ada nilai-nilai spiritual ya, nggak ada yang nggak mungkin, dan saya sangat yakin bahwa kita manusia ini dilahirkan sebagai pemimpin gitu. Mulai dari pembuahan, jutaan sperma berebut, dan satu yang menjadi Irwan, satu yang menjadi kita ini kan. Nah selanjutnya begitu kita menjadi human, bagaimana kita harus evolve dan survive gitu. Ya kita harus punya power gitu ya. Kita harus punya power, kita harus membentuk power, apakah itu ilmu pengetahuan, segala macam nggak. Nah di sini yang saya gunakan istilah pengenalan diri. Kalau saya menggunakan istilah kita harus pasang antena ilahi gitu. Kita menangkap sebetulnya amanah apa sih yang diberikan kepada saya gitu. Oh ternyata amanah saya tuh gini ya. Saya ngotot tidak mau jadi militer. Ibu saya waktu itu tinggal, ayah udah nggak ada. Ibu saya bilang udah cukup bapakmu saja gitu ya. Semua, tapi memang rupanya begitu antena itu terpasang nggak bisa. Kamu harus di situ. Gitu. Nah jadi saya percaya bahwa kita memang dilahirkannya tuh untuk menjadi pemimpin tadi. Nah lanjutkan. Nah namun di yang saya baca, yang saya ini ya di buku saya tuliskan
banyak sekali FF yang mengganggu kita gitu loh. Ya, serangan FF gitu ya, mulai food, fashion, film, fantasi, sampai filosofi. Sekarang fear, kecemasan terhadap COVID ya. Banyak F, mungkin Facebook juga, tapi nggak enak ya masukin Facebook, nanti aku dipidanakan lagi kan. Apa? Ya kita tahu ya, dari food itu kan memang ada suatu yang kemudahan ya. Sekarang aja, kita kalau ibu-ibu gitu kan, zaman dulu mungkin kawin dia mesti kursus sebagai ibu rumah tangga ya, bagaimana cara memasak apa gitu, rendang Padang misalnya. Kalau sekarang kan begitu mudahnya ya, gampang sekali, apalagi ada fast food. Gitu. Padahal itu jauh dari sehat banyaknya gitu. Kita tahu fashion gitu ya, ya mana mungkin level-level anak saya aja baju bodoh, ngapain bodoh banget ya, gitu ya. Nggak dia lebih ini kepada yang casual, yang pakai jeans, pakai apa dibandingkan dengan baju-baju daerah, udah nggak kenal gitu. Fantasi kita ada, bahkan ada dunia fantasi. Fun, kadang-kadang presiden aja dilecehkan, menteri dilecehkan. Jadi udah banyak pada tidak ini kita diserang dengan hal-hal seperti itu dengan film. Kalau kita lihat di Amerika, semua film Amerika tuh hampir menayangkan bendera Amerika, gitu. Ya kan. Kadang-kadang benderanya terkoyak-koyak. Ada suatu film malahan White House-nya itu diserang pakai Hercules dari Korea Utara, gimana bisa masuk Amerika nggak tahu lah, kita nggak dipakai mikir itu, tapi White House-nya diserang, digempur, gitu. Tapi selesai film itu We Are America gitu. Jadi semangat kebangsaannya dimasukin. Kalau kita yang dijual sama kita itu kan suster ngengsot, babi ngepet, kuntilanak keramas, apalagi gitu ya, fantasi, agresivitas dan seksualitas gitu. Itu yang cekokkan ke dalam fantasi pemikiran-pemikiran anak-anak pada masyarakat kita. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang misalnya ada satu kejadian maling apa bisa digebukin sampai mati kan segala macam. Karena memang sebetulnya ada sesuatu yang laten yang tersimpan gitu ya di dalam diri kita ini untuk agresivitas. Ya. Bahwa setiap agresivitas itu ada pada diri manusia, ya, tapi mungkin di masyarakat kita lebih, dan ini bahaya gitu. Perilaku ini akan bahaya kalau ada pencetusnya. Nah, sekarang fear-nya F yang lain, ada fear menghadapi COVID-19 ini ya. Nah, tadi sempat diskusi sama Mas Babang juga, ya memang kita harus menyibukkan diri, ya syukurlah yang sedang disertasi ya, yang di Jepang ya. Jadi banyak fokusnya, betul-betul konsentrasi ya. Kalau di kita di sini biasanya nonton gitu, jalan-jalan sama keluarga, sekarang susah mau ketemu anak cucu aja yang satu kota aja susah gitu ya. Nah, tadinya saya di Jakarta, di Bandung masih gampang ketemunya, sekarang yang sama-sama Bandung malah jadi susah. Tapi itu merupakan suatu yang harus kita hadapi. Nah, menurut saya yang harus kita ini kan memang berita itu kan ada masukan itu, ada yang positif, ada yang negatif. Saya nggak tahu nih nyambung nggak sama yang ini ya, Prof. Wiku ini kesehatan masyarakat ya, sekarang jadi pimpinan staf ahlinya Pak Doni Monardo di gugus tugas. Terakhir yang waktu dia cerita di ILC itu sangat bagus ya, udah ada di YouTube-nya, bisa dicari tuh bagus. Kalau saya lebih suka mendengarkan informasi-informasi yang bersifat positif begitu gitu. Pencerahan gitu. Yang negatif kan ada info negatif, kata-kata kasar, joke yang tidak perlu kadang-kadang dilontarkan, itu negatif, dan itu semua masuk. Dan itu di dalam diri kita ya, silakan Mas Bambang lah yang dalamin otak, itu selalu bertentangan positif negatif. Bahkan dengan makan aja pun ada dead instinct sama left instinct. Left instinct-nya kita memasukkan makanan ke dalam diri. Tapi waktu kita ngunyah itu ada agresivitasnya. Kalau mungkin memperhatikan ada teman-teman kita mungkin sampai tidurnya seperti ngunyah gitu ya. Mungkin makannya juga agak keras gitu ya. Nah, itu ada nilai-nilai agresivitas yang masih muncul dalam bentuk perilaku seperti itu. Nah, sebetulnya kalau saya lihat COVID ini nggak harusnya ya, hanya kalau Pak Wiku sendiri mengatakan gagal fokus. Di dunia aja sampai gagal fokus. Kalau di Indonesia kita juga malah pindah gitu ya. Musuh kita sebenarnya disintegrasi gitu. Ya, presiden udah terpilih, tapi grup itu memang bukan politik, Mas, nggak akan masuk ke ranah politik saya. Tapi
sebetulnya saya masih ada satu grup yang 01, masih ada grup 02, dan itu masih sampai sekarang masih ribut gitu. Dan masyarakat kita yang berbeda ini juga memang sangat sensitif dengan divide et impera. Kalau kita perhatikan jenderalnya Belanda, jenderal tempur Belanda bisa dihitung jari yang masuk ke Indonesia. Banyaknya mereka itu sosiolog, antropolog, bahkan psikolog. Jadi Dinas Psikologi Angkatan Darat itu serah terima tahun 50 dari Dinas Psikologinya Belanda. Jadi mereka menggunakan psikologi, menggunakan sosiologi dan antropologi untuk menginikan kita. Jadi musuh kita ini adalah perpecahan sebetulnya gitu. Nah, kembali lagi ke konsep mental pemenang, Mas Ayun keluar. Masuk ke mental pemenang ini, saya melihat ada tiga hal, tiga cluster gitu ya. The big three dari mental pemenang. Yang pertama itu toughness, itu ketangguhan. Jadi orang itu harus ya lebih dekat ke arah motivasi lah. Dia harus pengen berbuat sesuatu, saya harus bisa. Ya seperti itu ya. Kalau dianya difisikkan, mungkin kalau dia petinju, saya harus mampu meninju sekian kuat gitu ya. Nah, tapi tentunya itu aja nggak cukup. Di kita ini dibutuhkan juga ketahanan gitu. Ketahanan ya semacam yang kita hadapi dengan harus tinggal di rumah sekarang itu adalah ketahanan tadi gitu. Resilience tadi, seberapa kuat kita bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Kembali lagi kalau contohnya petinju, dia cuma tidak hanya bisa meninju, tapi dia juga harus kuat untuk ditinju gitu. Nah, setelah itu adalah fleksibilitas. Ya, ini pun dibutuhkan, saat ini sangat dibutuhkan ya. Pada saat tadinya kita bisa punya habit tertentu, sekarang habit itu tidak, harus drop, ini harus apa? Mesti fleksibel. Yang tadinya wilayah kita begitu besar, bebas di luar, sekarang mesti di rumah, paling juga ke tetangga, paling juga sekali-sekali keluar, apa yang harus bisa kita lakukan yang fleksibel? Nah, kalau secara fisik, tadi kembali lagi contoh petinju tadi, dia bisa bertinju, tapi tiba-tiba dia harus bertinju di negara, katakanlah di Amerika, beda 12 jam gitu kan. Yang biasanya dia main di siang hari, sekarang dia mesti harus bertinju di malam hari. Atau dianya biasa bertinju menghadapi orang yang pukulan tangan kanan yang kuat. Pada saat dia ngadapin yang tangan kidal, bagaimana? Nah, jadi fleksibilitas ini memang sangat menuntut kemampuan agile kita, beradaptasi kita, dan kreativitas kita. Oke. Nah, ini toughness. Saya cepatkan, saya lebih senang diskusi aja karena mendengarkan katanya konsep neuroscience nggak bisa lebih dari berapa menit tuh. Karena begitu lebih dari sekian, udah pikiran bisa ngaya. Jadi, yang mudah kan satu-satunya yang kemarin kan. Walaupun kemarin tuh kita rasakan susah, tapi sekarang yang mudah tuh, yang kita hadapi itu selalu tantangan. Sehingga dibutuhkan suatu komitmen, keteguhan untuk mencapai tujuan. Ada keberanian, keyakinan ya untuk melakukan sesuatu. Perbedaan individu dan pendekatan terhadap tantangan ya. Challenge. Selalu kita men-challenge. Keteguhan untuk berjuang di dalam kesulitan. Ada 7 di toughness ini saya lihat ada sub-clusternya, ada confidence, ada motivasi, dan ada konsentrasi. Sedangkan di resilience, bagaimana kita bisa menerima keadaan ini? Pada satu saat ada diskusi kita juga, apa bersyukur ya? Memang konsep bersyukur itu sangat baik bahwa kita harus menerima. Kembali lagi kalau kita sadar saya ini siapa, kita tahu kita kemana, antena ilahi kita terpasang, kita tahu bahwa kita akan lebih cepat untuk menerima. Kontrol sejauh mana ya? Ini kontrol kendali diri ya. Equanimity, ketenangan jiwa menghadapi tekanan stres, ini boleh berbagi. Saya sendiri belajar macam-macam ya. Ada pendekatan psikologi Gazalian, ya, ada menenangkan diri. Kemarin juga kami berbagi, Mas Bambang, teman-teman. Tapi saya ajak teman-teman saya yang dari kinesiologi ya, mungkin pernah dengar brain gym, touch for health gitu. Jadi kita memberikan sharing kepada teman-teman kita tenaga kesehatan di Wisma Atlet gitu ya. Jadi bagaimana, karena mereka juga kan jenuh juga ya, jenuhnya.
Bayang kadang-kadang pakai APD itu ya 5 jam ya, mau ketemu itu udah kabut segala macam, itu luar biasa. Ya, kita coba sharing itu di sana, bagaimana mencapai ketenangan, memanage emosi, memanage kecemasan, ya sampai kepercayaan diri sendiri dan kepada orang lain. Nah, fleksibilitas sendiri ini semacam agile deh gitu ya. Jadi diffusion, kemampuan menjinakkan pikiran yang tidak terlalu kuat untuk pengaruhi persepsi. Ya kadang-kadang karena tadi ya banyak serangan-serangan tadi dalam diri kita, kadang-kadang pikiran kita kan ke bawah gitu ya. Jadi kan ada kadang-kadang ada orang mengatakan, coba apa yang kamu baca, apa yang kamu tonton, saya akan tahu kepada kamu itu siapa sebetulnya. Ada orang yang mengatakan, sebutkan siapa-siapa aja teman kamu, siapa mereka, saya akan tahu kamu siapa. Ada orang mengatakan, sebutkan apa saja yang menjadi kebiasaan makanan kamu, saya akan tahu kamu itu siapa gitu. Nah, karena itu akan mempengaruhi kepada tadi pemikirannya dia. People skill, ya bagaimana orang itu dapat bersosialisasi secara cepat, nilai, value yang dihargai. Setelah itu ada 3 lagi, mindfulness, present moment, dan self-context. Nanti ini boleh saya share, kalau teman-teman memerlukan bahan ini, saya bisa share. Selanjutnya saya sangat yakin bahwa manusia itu harus seimbang gitu. Ya. Jadi body, mind, and spirit harus seimbang gitu. Ya, saya rasakan ya semua profesi akan dituntut itu gitu. Ya apalagi saya psikolog. Aneh juga ya, psikolog buncit aja dimarahin, Mas. Kok psikolog ada yang buncit loh? Kenapa nggak boleh buncit ya? Gitu ya. Kan kata saya waktu letnan maju terus pantang mundur, kok sekarang maju perut ada sesuatu yang mundur ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi nggak boleh. Jadi kita harus sehat mental, sehat fisik gitu ya. Nah, dengan keseimbangan tadilah kita akan perangi COVID ini. Nah, karena saya juga dari psikologi olahraga, yuk, mana yang masih bisa nih? Saya bilang sama teman-teman, waduh, naik turun tangga udah bahaya nih umur saya nih gitu ya. Beberapa masih dilakukan olahraga deh gitu ya. Apa kita yoga ya. Karena dengan rileks, mengurangi stres juga, kita juga akan bugar. Terus ada hormon-hormon juga ya, ketenangan juga akan dibangkitkan ya. Ya, kalau biasanya sejam, sekarang 30 menit karena kita juga tidak banyak menggunakan kegiatan yang physically. Nah, ini yang tadi ya, you are what you think gitu ya. Mau sehat, bahagia, kontrol cara berpikir, perasaan. Kalau saya bilang, mulai dari niat, pikir, ucap, tindak, perilaku, habit, nasib. Gitu kan. Ini baru dapat tadi. Pertama, masih push up, sit up, curl up, hati-hati sampai give up. Ya mudah-mudahan kita nggak usah never give up ya. Never give up itu kan mental pemenang. Nah tipsnya memang ada mindset harus berubah. Kita nggak bisa bahwa hidup itu harus tantangan, hidup itu harus berubah. Jadi ada mindset kita juga harus growth gitu ya. Nah yang pertama kita harus perhatikan ada mental detox, bahwa yang serangan-serangan F tadi merupakan detox yang ada dalam pikiran kita. Nah sekarang kita harus buat mental detox. Kalau kita tidur, saya terjemahkan di ini nih ada apa namanya puncak energi meridian. Itu ada jam-jam ya. Jam-jam itu akan terjadi detox. Kalau kita tidur jam 10 malam, jam 11 malam itu deep sleep, nanti ada detox paru, detox ginjal, detox empedu, hati, seperti itu gitu. Tapi kalau mental nggak bisa, mental itu harus didetox secara sadar. Ya, saya sering mengatakan ya berpikir, berzikir, bergerak gitu. Ya, selalu ada yang diingat kok Mas Bambang tadi, harus ada mengikat, selalu ada kesibukan yang positif gitu. Setelah itu mulai sekarang ayo kita filtering gitu. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca ya. Ya masukkanlah lebih banyak ya, mungkin berapa kali lipat hal positif. Negatif itu nggak mungkin nggak bisa gitu ya. Ya nggak mungkin bisa kita hindarin, selalu ada. Dalam pandangan aja kan, ya kadang-kadang juga ada ustadz siapa gitu kan, ya kami jaga pandangan kami gitu. Tapi kalau kamu menunjukkan di sana, ya kami juga kan dilihat dosa, nggak dilihat sayang, kata dia kan misalnya kayak gitu. Tapi hal negatif itu selalu ada di mana-mana. Gitu. Nah, hanya memang kita harus imbangi dengan hal-hal positif.
ya melihat mengagumi tumbuh-tumbuhan, melihat kebesaran Tuhan seperti itu ya. Ya itu ya jaga niat, pikiran, ucapan dan tindakan ya pasti ya, karena semuanya akan berdampak kepada ini. Nah, kata kuncinya menurut saya kita harus berani, nggak pantang menyerah, tahan banting ya. Ini kita ini sedang dibanting-banting dengan COVID-nya. Sekali berpikir positif, itulah mental pemenang ya, dan jaga keseimbangan diri. Ya, ngurung diri ya bisa kan, tetap kita senam yoga apa kita bisa. Nah, akhirnya mental detox dimulailah dengan filtering. Nah, ini suatu simbol, pernah buku saya mau digambarkan sama anak saya ini, dia mau motret sendiri. Biasanya orang bangun pagi itu susah kan ya. Sekarang kan dipaksa, yang puasa dipaksa sahur. Habis sahur, sholat. Habis sholat tidur. Itu kalah lagi. Enggak. Habis ini mestinya naik gunung gitu, menyambut matahari gitu kan. Itulah mental pemenang gitu. Mungkin itu Mas Bambang, kita yang lain-lain mungkin kita bisa diskusikan saja. Ya, menarik ya, menarik banget. Sebenarnya banyak yang pasti mau ditanyakan. Mungkin sebelum ke lain, saya mau nanya secara pribadi, boleh ya? Masalah pribadi saya? Bukan, maksudnya dari saya, Oke. bukan dari ini pemikiran aja, terlintas barusan aja terlintas. Kena kan kita ngomong mental toughness, mental pemenang, mental baja, mental itu gitu, kesehatan mental. Ya mungkin karena sekarang kan kita lagi banyak berkecimpung terkait neuroscience, akhirnya terkait otak, pikiran gitu ya. Saya belum cek sih secara literatur. Artinya apa yang membedakan mental dengan pikiran? Kapan dibilang mental, kapan itu hanya pikiran? Atau definisinya mental itu apa sih sebenarnya? Ini saya kan bukan orang psikologi gitu ya, bukan orang sosial, tapi ya itu terlintas saja gitu. Sehingga sampai lagi itu kemarin kan sempat Pak JC sesungguhnya meningkatkan mental capacity itu adalah meningkatkan level of thinking, gitu kan. Nah, di situ saya mulai ada hopes ya. Wah, ini berarti udah nyambung nih pikiran. Tapi sekali tadi lewat lagi apa sebenarnya mental itu? Boleh nggak dijelaskan? Maklum nih, namanya newbie. Kalau di komunitas By to Work newbie namanya. Oke. Saya bukan akademisi ya Mas ya. Jadi saya seorang praktisi. Memang sebetulnya saya sendiri juga banyak baca buku neuroscience dan seperti dikatakan siapa tuh yang Tuhan ada di otak manusia itu? Ya, God in neurons itu sebenarnya udah fisika modern, fisika kuantum. God in neurons sebenarnya. Ya. Tuhan ada di neuron. Ya, karena kan katanya juga seringkali orang Indonesia kan misalnya gini. Itu topik Pasiak ya yang dimaksud tadi ya? Nah, kalau di Barat kita sering dengar broken heart ya. Broken heart. I peace in my heart, love heart gitu ya. Sweet heart gitu. Tapi kalau datang ke Indonesia kok jadi hati ya gitu ya. Padahal heart itu harusnya jantung gitu kan. Tapi lucunya lagi nanti yang heart-nya dipegangnya kayak enak hati gue lah. Itu bukan hati, itu jantung gitu. Nah, akhirnya masuklah ke pembicaraan kolbu gitu. Oke. Nah, kolbu itu di mana sih gitu kan? Ya. Nah, kalau saya kan ada yang bilang di hati. Lah, kalau gitu kalau dianya bagus, bersih, orang itu akan bagus gitu kan. Sehingga kalau gitu bisa aja dong. Sekarang kan bisa operasi hati Mas ya? Iya, bisa dioperasi kan? Bisa dipindahin, bisa cangkok. Yang belum tuh kepala yang belum berhasil. Kepala yang tidak berhasil, mungkin kepala berhasil belum berhasil. Gitu, Mas. Langsung kiamat, karena itu selesai permasalahannya itu di situ gitu. Jadi memang sebetulnya mental itu juga terkait dengan konsep berpikir gitu. Ya, karena misalnya pada saat orang itu emosi gitu ya, pada saat itu orang emosi itu pasti ada gelombang yang tertentu yang bekerja di sini kan. Ya. Nah, hanya memang menurut saya ini suatu istilah yang sudah melekat saja gitu ya.
udah melekat saja. Jadi kayak di misalnya kalau saya di dunia apa namanya, di dunia olahraga, di dunia atlet, mereka selalu ngomong mentalnya gitu. Mentalnya, bahkan mereka selalu mengatakan seakan-akan ya itulah yang pengetahuan yang sangat-sangat lama ya, maksudnya jadi otak itu cuma IQ gitu. Nah, sehingga muncul istilah EQ kan. Nah, padahal di IQ sendiri pun ada komprehensif. Komprehensif itu perbandingan antara logika dan emosional. Ya kan? Misalnya ada suatu pertanyaan, saya sedang di gedung bioskop. Itu kan di dalam mengambil keputusan, saya sedang di bioskop terjadi, saya pertama melihat adanya kebakaran. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ngambil keputusan itu kan nggak cuma logika, kan emosinya berperan kan. Ada orang, gue teriak aja gitu. Gitu kan. Terus otaknya bilang, pemikirannya, logikanya bilang, jangan bikin panik gitu kan, misalnya gitu. Nah, hal-hal ini juga selalu ada komprehensif itu antara, ada judgement itu selalu antara logika dan perasaan. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya Mas Bambang tadi, kalau menurut saya sih, memang suatu momen ya, jadi memang susah dijelaskan dengan definitif, tapi itu memang ada bahwa sekarang kita sedang bicara sedang mental gitu. Misalnya kayak saya katakan tadi, ini adalah mental toughness misalnya. Salah satunya ada komitmen gitu ya. Salah satunya ada motivasi misalnya gitu ya. Ini tentang resilience. Salah satunya ada tentang manajemen emosi atau manajemen anxiety gitu ya. Nah, ini lebih mudah menjelaskannya dengan terminologi mental dibandingkan dengan terminologi berpikir. Gitu loh, Mas. Saya cenderung lebih ke arah itu. Memang pertanyaan itu juga mengganggu saya sejak lama gitu. Mengganggu saya sejak lama. Kalau kita searching memang selalu dikaitkan antara mental itu adalah konsep berpikir. Itu yang konsep berpikir. Nah, kembali lagi karena saya orang terapan, saya selalu melihat itu holistik gitu. Apapun saya lihat tuh holistik, nggak bisa cuman otaknya saja, nggak bisa cuman mentalnya saja, cara berpikirnya saja, tapi fisiknya juga punya pengaruh gitu. Nggak bisa cuman ini, tapi nilai spiritualnya berpengaruh. Nggak bisa ini ternyata nilai budayanya pengaruh gitu. Seperti Mbak Novi, dari mana Gorontalo? Oh gimana? Misalnya apa yang Mbak rasakan? Misalnya, Pak Fadel ya dulu gubernurnya ya, becaknya itu bentor gitu. Mungkin langsung kangen pulang kampung gitu kan. Iya benar. Ada suatu keterikatan secara emosional dengan kampung halaman. Saya kira gitu, Mas. Gitu. Nanti kalau jelas kita cari sama-sama, Mas, kita cari lagi. Boleh. Saya kan kalau ada orang kan ada yang nanya sebenarnya nggak nanya, cuma ngetes. Terus ada juga yang mau konfirmasi, klarifikasi, artinya guessing-nya dia sama nggak gitu ya, asumsinya. Karena saya juga nggak kerasa gitu kalau saya reduk lagi, itu kan perjalanan ya, mempelajari. Misalnya kayak tadi, emosional tadi kan, kalau sangat emosi, Mas Kiron masih megang sini, emosi gitu kan. Nah, kalau saya, ini pemahaman saya sekarang nih, emosi itu udah bisa dijelaskan bahwa emosi itu secara ini karena dari neuroscience ya, dari perspektif neuroscience atau perspektif ilmiah, yang emosi itu biangnya itu ada di limbik gitu kan. Kenapa dia ada amigdala hijack segala macam. Nah, sekarang misalnya bisa dihadapkan satu pilihan kondisi, kalau orang itu pakai IEG kali, EEG atau fMRI gitu, atau masih bisa. Kalau PET kan cairannya ya kelihatan. Nah, pada saat dia listriknya banyak nyalanya di tengah gitu kan. Itu kan kemarin kan keterbatasan alat yang lalu, dia hanya baru bisa menangkap sinyal yang di bagian permukaan. Makanya ada multiple intelligence si Howard Gardner itu ya masih permukaan situ ya, ada 9 kecerdasan gitu kan. Nah, tapi
sekarang kan kelihatan tuh, artinya memang bergerak tuh di pusat. Kalau dia menyebar banyak gitu, artinya the whole brain punyanya si siapa? Ned Herman apa Daniel Kahneman ya. Nah itu akhirnya bahwa nggak bisa lagi island ya, artinya melibatkan yang lainnya juga. Tapi artinya majority-nya ya, dominasinya di tengah pada saat dia melibatkan ke depan itu kan nyala terus gitu kan. Nah, kayak tadi apa ya, misalnya emosional itu, misalnya tadi Mas Irwan kan bilang tuh pasti ngomong siapa Gorontalo gitu, ngomong bentor itu kan, kedekatan emosi. Ini kenapa dibilang kedekatan emosional, karena semua memorinya memang posisinya paling dekat dengan si amigdala di hipokampus itu kan gitu kan. Jadi apa memori itu kan nggak hanya definisi kata ya, artinya yang didengar, tapi ciuman, bebauan segala macam bisa. Nah itu saya masih bisa connect gitu. Terus kemarin sempat exercise, kalau orang sudah IQ atau EQ-nya udah pintar gitu, terus kok membedakan si A berhasil, si B enggak? Padahal dikasih duit yang sama, pendidikannya sama, segala macam. Oh enggak, ini tergantung. Dia itu kenapa sukses, karena punya keberanian, gut brain. You have a gut, lu punya gut nggak? Lu punya gut nggak kawin lagi? Lu agama boleh tempat, nah, gitu kan. Gitu. Tapi karena masih, itu kan teknis bisa dijalankan gini-gini. Gitu. Kan kata keberanian. Nah keberanian itu ada di mana gitu kan? Nah, ternyata kalau itu sudah bisa dijelaskan. Makanya ada gut brain. Karenanya kan kita dulu belajar baru taunya ada CNS, Central Nervous System, ada Peripheral Nervous System. Sebenarnya kita ngomong brain itu kan di CNS gitu ya. ANS itu Automatic Nervous System, sebenarnya batang otak itu gitu kan. Nah, dibilang peripheral itu sebenarnya CNS itu termasuk tulang belakang. Begitu dari sumber belakang saraf-saraf itu ke masing-masing body, baik itu pergi maupun balik, itu dibilang peripheral. Nah, ternyata yang dibilang gut brain itu connect dengan dia bagian dari ANS, automatic nervous system. Kan hipotalamus itu memerintahkan gerak jantung segala macam kan, peredaran darah. Di perut itu ada namanya ENS, enteric nervous system, di mana perut itu ada juga neuron. Padahal kan apa sih neuron? Kan sel, bukan hanya sel yang ada di dalam otak gitu ya. Di otak itu kan ada neuron, ada juga sel pendukung namanya neuroglia. Yang membedakan apa sih yang paling signifikan? Yang membedakan yang paling signifikan bahwa sel-sel itu berlistrik. Dan ini yang di perut itu juga begitu, sama ada connect gitu loh. Jadi enak gitu loh. Nah yang tadi sampai hari ini saya mental tuh belum dapat tuh, mental tuh apa ya kayak gitu. Kalau misalnya ngomong IQ, EQ, kalau menurut saya kalau itu suatu metodologi ya, konsep yang dibakukan dari pertanyaannya kan. Kan kalau kita tes IQ, tesnya yang ditanya apa? EQ apa? Nanti ada SQ. SQ-nya ada dua, ada spiritual quotient, ada social quotient. Nanti ada AQ, adversarial. Oh banyak gitu kan. Nah itu kan itu boleh, metode kan boleh aja. Personality, konsep personality kan boleh macam-macam kan. Ada Milan personality, ada The Big, macam kan ada boleh. Tapi maksudnya yang secara ini loh, secara realnya saya masih mental itu memang jadi penting, kan nggak dibilangnya ketangguhan pikiran, nggak bilang ketangguhan perasaan, nggak, tapi memang ketangguhan mental gitu. Orang-orang yang kuat itu ternyata bukan rajin atau apa segala macam, tapi yang punya mental kuat, yang artinya dibilang apa, bisnis aja kekeh kok, dia jalanin terus aja, terserah orang mau ngomong, jalanin terus jadi gitu kan, berarti kan punya mental itu ya gitu. Ya masih itu aja sih. Pertanyaan saya gitu. Nggak tahu mungkin yang lain ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Gimana Mbak Novi, Mbak Nita, Mas Ayun? Kalau iya, Pak. gimana? Di Jepang definisi mental apa coba? Definisi mental. Masih yang konvensional ya, sama. Ya. Saya bertanya bisa? Iya. Ya. Apa namanya yang tentang mental pemenang kan tadi ada 3 itu. Tuh. Jadi mungkin saya langsung di pertanyaannya saja karena kami sudah mau buka puasa nih di sini. Oh, tadi anaknya itu. Ya tadi udah negur tadi. Itu untuk
dalam mental pemenang itu apa ada levelnya gitu. Jadi mungkin kita harus masuk beginners dulu, terus nanti level advance-nya gitu untuk dikatakan bahwa kita mempunyai mental pemenang gitu. Apakah harus memenuhi 3 kriteria itu atau seperti bagaimana? Nah, terus satu lagi pertanyaan tentang mental detox itu juga sama, mungkin apakah ada levelnya juga bahwa kita benar-benar sudah melakukan detoksifikasi terhadap mental kita. Oke. Ya, makasih. Makasih. Buka ya, jam berapa di sana nih? Ini sudah 18.37. Bukanya jam 18.58. 2 menit lagi jam. Jadi saya harus menjawab kurang dari itu. Jadi konsep ini memang konsep dari saya ya, makanya sama teman saya mestinya kamu ajukan itu untuk disertasi ya. Hanya saya bilang saya waktu itu disuruh kerja bukan disuruh sekolah gitu kan. Nah, saya sedang membuat assessment-nya, sekarang sedang validasi item. Jadi itu kita bisa ukur sebetulnya levelingnya di mana, kekuatan dia juga di mana. Mungkin ada orang yang dia kuat toughness-nya tapi ketahanannya kurang. Mungkin dia toughness-nya kuat, ketahanannya kuat, tapi fleksibilitasnya yang kurang. Atau ya mungkin dibalik-balik itu variasinya itu sangat banyak gitu. Makanya itu sangat kompleks. Belum lagi, kayak tadi, ini kan baru mental. Dia harus ditambah dengan moral gitu, ada attitude gitu. Ya kan ininya udah hebat sekali, tapi ininya nggak bagus gitu kan. Kita juga kan dulu punya, ada orang yang mentalnya kuat segala macam, tapi yang ininya nggak. Nah, jadi kalau dijawab yang itu nanti doakan aja, insya Allah itu ada alat ukurnya untuk memotret kita ada di level mana. Nah, kalau mental detox tadi, apanya yang mau ditanya nih? Sama levelnya juga, apakah detoksifikasinya? Nah, ini malah saya tidak berpikir untuk membuat alat ukur tentang mental detox. Tetapi memang dari hasil pengamatan perilaku segala macam itu bisa menunjukkan bahwa seorang itu banyak detoxnya. Tapi mungkin di tempat lain aja lah kita share ya, sebetulnya mental detox adalah cara kita membuat mental toksik yang ada dalam diri kita ini justru dikikis kan. Tujuannya kan itu justru. Jadi kalau mental detox-nya adalah suatu cara untuk menurunkan toksik mental yang ada dalam diri kita gitu. Saya kira itu gitu. Selamat berbuka puasa. Ada lagi mungkin ada kurang jelas gimana, Mbak? Ya, mungkin sudah cukup. Saya tunggu aja yang hasil untuk pembuatan level dari mentalnya. Mental pemenang. Kalau ini boleh saya kalau mau WhatsApp di saya mungkin sorry ya kalau respon ya. WhatsApp saya 0815. Kalau dari Jepang pakai +62 ya. Iya. 815 700 801. Kita bisa share deh, ini nggak usah terbatas. Di sini kan pancingan simulasi yang diberikan sama Mas Bambang nih. Jadi kalau kita mau konteks lanjutan segala macam ya kita bisa sharing. Saya juga bisa dapat ilmu baru juga dari Mbak Novi gitu. Karena ada teman dari Jepang dia ngambil PhD-nya ya neurosurgeon gitu tentang bedah otak. Edmi Mas. Ya. Mas Irwan sama Ya. Mbak Novi, saya boleh tambahin nggak? Jadi suatu saat saya di Bandung, saya kan beberapa kali diminta untuk konsultan untuk industri perhotelan, hospitality. Karena ngomongin neuroscience, ngomongin psikologi, ngomongin manusia, industri hotel itu kan sulit ya, karena service base pasti nomor 1 manusianya. Dan di Indonesia lagi berjamur. Nggak tahu nih gara-gara COVID nih pusing juga mereka. Banyak yang baru buka ditutup tuh karena siapa yang nginep gitu kan. Nah, tapi di situ saya lucunya karena mungkin ya itu namanya di Indonesia kan saya sendiri berapa kali tekankan saya bukan neuroscientist, saya hanya neuroscience antusias, artinya yang tertarik belajar neuroscience kan kayak gitu.
neuroscientist itu yang benar-benar belajar ya. Mungkin kayak Bu Supra PhD-nya neuroscience gitu ya, oke gitu ya. Prof. Taruna mungkin gitu ya. Tapi label itu udah nempel. Jadi kita kan sering banget kan, labelnya jadi nempel ya. Jadi saya diminta suatu saat ngisi workshop, seminar, tapi ditandem sama, pernah dengar nggak namanya, beliau memang ini sih, mereka apa, konsultan untuk perhotelan ya, si siapa, George W. itu dari mana sih, dari Denmark apa dari, nah itu menurut saya sih bagus itunya, apanya, tools-nya. Jadi browsing juga bisa sih kalau browsing. Jadi dia tools-nya pakai namanya MT48, mental toughness 48 pertanyaan. Tapi bagusnya dari pertanyaan itu dia bisa membentuk tim loh. Oh, tim ini harus digeser sininya gitu. Nah, saya mental toughness awalnya dengar kata mental toughness itu nggak punya konsep. Tapi karena diajak jadi pembicara, saya langsung browsing, searching. Nah, saya akhirnya ngambilnya dari Navy SEAL. Navy SEAL yang neuroscience itu mental toughness bagus tuh. Nanti browsing aja, Mbak Novi kalau pengen explore di situ. Itu keren tuh, karena kan kata-kata VUCA juga kan dari Navy juga. VUCA tuh, ya kan, makanya di akademis bilang, you say VUCA, I say tuna. Sama aja sih, tunanya T-nya turbulensi, N-nya novelty, ya kan? Orang kita ngomong kompleks, dia ngelihatnya novelty, lebih optimis saja. Saya belajar dari situ, dari visualnya itu. Tapi begitu yang dibawakan oleh si George tadi, ada institusi di browsing langsung keluar kok tuh. Walaupun memang pendekatan psikologi menurut saya mudah dicerna. Jadi mental toughness itu menurutnya dia dibagi dua, resiliency sama positivity. Nah, resiliency seperti sama Mas Irwan, saya menguatkan, jadi mengayakan, oh benar gitu kan. Jadi ada konfirmasi. Positivity itu lebih bukan sekedar positive thinking. Nah, lucunya resiliency sama positivity itu kan kalau di atas ya, kalau di bawah positivity. Tapi cross-nya itu inner sama outer. Jadi inner-nya strength sama outer-nya orientasi. Jadi kalau orientasinya keluar untuk positivity, dia ngelihat satu kejadian itu bukan ancaman, tapi dibalik menjadi opportunity. Tapi inner-nya harus mendukung, yaitu confidence. Nah sama yang resiliency, outer-nya itu lebih kepada komitmen. Komitmen kan nggak bisa dibuktikan di awal, gitu kan. Tapi ke depannya, ke inner-nya juga ada. Ini bisa coba saya coba share ya. Ini dia ada di, coba sebentar. Silakan aja. Ini saya, maksudnya ini bisa memperkaya, artinya kalau kita bikin sesuatu yang baru, mungkin kalau ini dimasukin lagi, jadi memperkaya gitu loh. Nanti kalau mau lebih bagus lagi, nah udah lihat ya? Udah lihat. Bukan, artinya yang MT48 itu salah satu. Memang waktu saya merumuskan mental pemenang, saya mendapatkan 3 klaster. Tapi ternyata masing-masing klaster ini sudah ada existing-nya. Oh gitu. Ya, ternyata mental toughness itu ada. Ternyata resilience juga ada. Ternyata juga ada gitu. Bahkan mereka juga punya inventory gitu. Nah, ini kan, tapi mudah dimengerti kalau menurut saya. Jadi kayak misalnya confidence bagi dua lagi, ada confidence, kepercayaan diri dalam kemampuan, kepercayaan diri interpersonal. Itu kan bermasalah tuh. Kalau orang punya, itu kan mentality juga kan. Bukan kalau lu ngomong dong gitu kan. Enggak, gitu, enggak enak. Apa enggak enaknya gitu. Kan? Ya, terus tapi keluar juga dia jadi challenge kan. Ini dia punya kuesioner itu kan. Nah, nanti bentuknya kayak grafik yang laba-laba itu ya. Kita lebih mau ke arah mana yang harus di-push. Jadi si manajemen tuh bisa setting gitu loh. Setting kekuatan mental mereka kemana gitu kan. Nah, nggak tahu saya. Artinya kalau memang perlu sih dibikin ya. Saya belum dapat definisi tools-nya sebagai di Indonesia ya gitu, seperti apa ya. Kan kayak Meswantri, Imes tuh bagus tuh bikin
mes berapa gitu ya. Walaupun itu gabungan dari apa ya, dari DISC apa dari apa gitu ya, tapi dia create sendiri gitu loh. Dari saya sih itu aja sih, Mas Irwan. Ya. Tapi Mas Irwan tahu ya, itu ada ya? Iya, iya. Makanya ini kan konsep baru yang jadi saya melihatnya tiga cluster yang berbeda. Jadi ada toughness, precision, dan fleksibilitas gitu. Ya makanya teman saya itu nantang uji teori aja sekalian gitu kan. Tapi yang ini memang itu menjadi referensi saya yang tadi. Itu kayaknya udah buka tuh di Jepang tuh, Mas. Udah dibuka ya? Alhamdulillah. Silakan. Ya, saya izin live duluan. Iya, tinggal matiin gambarnya aja. Oh iya. Terima kasih. Kecuali memang mau menawarkan kita menambah apa? Pahala uji mental gitu. Lihat orang makan kan uji mental. Ya, terima kasih. Saya bisa izin live duluan? Ya, silakan. Ya, baik. Nanti ketemu lagi di berikutnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Novi. Ya, sama-sama. Insya Allah ketemu lagi. Ya. Gimana Mbak Nita, Mas Hayun? Mbak Nita ikut lagi itu ya? Kalau nggak salah Mbak Nita ikut deh di Bandung itu. Gimana tanggapannya? Saya pengen tahu aja gitu. Karena kayaknya perlu juga kita punya tools yang sederhana. Dia cukup, ya sayang sih masih komersil ya. Dia toolsnya udah pakai gadget juga, tinggal jawab-jawab gitu keluar langsung. Kan lucu juga tuh. Maksudnya kalau di Indonesia bikin yang sederhana, ya tapi udah berpikiran maju gitu menggunakan tools ya, menggunakan mobile application yang kapan aja dia bisa gitu. Ya kan nggak semua, kalau dia punya anak buahnya 100 kan susah tuh mikirin. Tinggal lihat database-nya aja nih gitu. Nampaknya nanti Pak Irwan ya yang mau buat, yang sudah buat barangkali. Iya, kayaknya di Pajajaran terima tuh kalau sekolah lagi. Hari Sabtu ini juga kan yang saya bilang, saya juga sedang ada teman saya yang dia PhD-nya di bidang psikometri. Dia memang jago alat ukur. Sekarang kita semua speaking by number gitu ya. Tapi gara-gara speaking by number itu kan yang tadi yang Mas Babak juga singgung ya, ada AQ, ada SQ segala macam. Sebetulnya kalau kita bicara quotient itu kan perbandingan antara satu dengan yang satu. Iya. Nah, begitu SQ apa dan apa yang harus dibandingkan gitu EQ. Nah, itu kadang-kadang juga nggak jelas ya. Sekarang kita banyak tertuntut dengan pasar. Nah, hari Sabtu ini juga teman saya itu Urip itu dia juga sama Himsi Jaya juga akan bahas tentang adaptasi tes gitu. Ya, adaptasi tes di Indonesia ini ada tes yang udah kuno banget ya, diterjemahkan masa sepuh saya di Psiat itu IPPS ya, Edward Preference itu ya. Itu ada 15 macam needs dalam diri seseorang. Nah, nampaknya waktu itu tes itu tidak diadaptasi, tetapi tes itu diterjemahkan, ditranslate ke bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, faktor budaya itu kan nggak free culture ya, nggak culture. Ya. Nah, misalnya di Amerika mungkin bisa ditanya dan orang bisa menjawab ya untuk itu. Kalau saya berhadapan dengan lawan jenis yang ganteng atau yang cantik, rasanya saya pengen mencium dia deh gitu. Orang Indonesia mungkin walaupun dia mengatakan dalam diri dia iya, dia pasti bilang enggak dong gitu kan. Iya. Karena itu tidak begitu, sehingga banyak yang perbedaan budaya yang ini. Nah, setelah gitu juga kalau asosiatif gitu ya. Misalnya ada asosiatif green apple gitu ya. Kita terjemahkan bahasa Indonesia apa itu? Hijau atau apel hijau gitu ya. Apel hijau. Apel hijau kan. Padahal mungkin lebih akrab di kita apel Malang, apel Batu, apa gitu kan. Iya. Nah, sehingga itu faktor-faktor itu yang harus diinikan lagi gitu. Susah sampai PhD-nya, sampai asosiasi psikometrik. Sekarang kita lagi kerja juga, Mas Mbak ya. Jadi dengan adanya ini kan serba online nih. Sementara perusahaan juga tetap ada rekrutmen. PNS aja mungkin ada rekrutmen. Bagaimana merekrut menggunakan assessment, tapi online gitu. Nah, karena memang ada international regulation yang high stick, yang ada jawaban benar salah itu tidak boleh diinikan katanya, tidak boleh di-online kan dan pasti bocornya. Apalagi orang kita ya, mohon maaf, saya ngetes
face to face saja masih ada apa joki ya. Jadi orang membawa KTP-nya dia apa-apa joki gitu. Ya gimana itu di online kan gitu. Nah ini memang jadi permasalahan. Memang kami sedang merumuskan nih. Mungkin dalam waktu dekat ini akan kita sosialisasikan. Mas Gitu. Irwan, Hmm? saya punya usulan nih. Kan gagasan selalu datang cung-cung gitu aja kan. Oke. Mumpung ada nih. Nah, itu bisa jadiin project, bisa jadiin disertasi kali, atau bisa jadi barang dagangan ke depannya. Menurut saya setuju. Kenapa ada IQ, EQ, itu alat ukur untuk komparasi ya. Artinya, kan misalnya gini, kita mau bikin program. Apakah programnya sudah berhasil? Apakah sudah lebih tingkat dari sebelumnya, kan gitu. Berarti memang harus ada ukuran gitu kan. Saya ingat lagi itu kalau di marketing, how to treat customer, terus brand, terus bagaimana brand itu supaya gini deh, pokoknya perusahaannya sudah laku ya, customer udah banyak, brandnya udah cabangnya udah banyak, tapi seberapa besar Anda sudah punya loyalty program? Oh udah, seberapa loyal tuh? Wah, harus dicek. Nah, bagaimana bisa meningkatkan tahun depan bikin program loyalitas pelanggan yang lebih bisa meningkatkan tingkat loyalitas. Ya, ada ukurannya kan, harus ada ukurannya. Padahal konsepnya banyak. Jadi konsep-konsep itu hanya untuk jadi acuan gitu kan. Tapi selama acuan itu melalui kuesioner, di mana ada di brand sendiri kan ada tidak sinkron ya antara yang dia tulis, dia jawab, sama dia buat itu, dia perbuat, antara thinking dan behavior, action-nya gitu kan. Terus bagaimana? Nah, usulan saya nih, bikin untuk mental toughness, gitu ya, definisi buat bangsa Indonesia sendiri. Kenapa ciri khasnya Indonesia? Sampelnya orang Indonesia. Kedua, tapi dia nggak debatable. Kalau tadi kan berdasarkan questionnaire gitu, nanti, metodenya ini, statistiknya ini, kuantitatif, kualitatif, panjang gitu kan. Kalau ini, menggunakan yang sudah ada, menggunakan Epoch itu, Mas Irwan. Tapi bukan semua orang nanti diukur pakai Epoch. Epoch itu mungkin sekarang udah murah ya, 50 juta, tapi kan ribet jadinya nih, termasuk Alkes, alat kesehatan, bakal di sweeping di imigrasi, harus punya surat pengantar dari Departemen Kesehatan. Dan kita sih bisa aja ngisi surat form kesehatan, tapi harus ada referensi tanda tangannya dari neurolog. Kan piye tuh gitu ya. Padahal orang beli hanya untuk bikin bimbingan tes, SMA, pasti harus. Dan neurolog ngapain juga tanda tangan, dia juga kerja profesi juga udah banyak duit. Jadi ada, tapi maksud saya cuman justru nggak apa-apa pakai kuesioner, tapi dalam merumuskan kuesioner itu menggunakan alat itu. Jadi disinkronkan. Nah, yang sering bermasalah saling berkuat diri, artinya nggak menyesuaikan. Kenapa EEG itu jadi agak lama untuk dipakai? Karena dia sendiri kan pakai, misalnya yang saya tahu nih, bagaimana membuat ukuran mental toughness dari 6 variabel yang terukur oleh EEG. Kalau alat kan nggak bisa didebat, ya, artinya evidence based. Pertama, dia kan ada engagement. Kedua, ada excitement. Ketiga, ada interest. Terus ada relaxation, stress, sama fokus. Dari 6 itu kalau bisa didefinisikan, nanti baru bikin kuesionernya kan, kayak apa kan? Kecenderungan. Nah, itu mantep tuh. Terus, habis udah jadi, bikinnya software, mobile apps, yang mudah gitu. Murah, tapi masif. Bikin software harus simple gitu loh. Itu ide saya sih, harusnya bisa dijalankan tuh. Nah, hanya gini Mas, sekarang saya punya teman Paul Aitken dari Inggris ya, dia ngembangkan konsep agility gitu. Oh, yang agility leadership. Agility leadership. Saya kenal. Nah, kemarin itu pakai software juga dia. Nah, saya conference sama dia gitu. Nah, terus saya ceritakan tentang konsep ini gitu kan. Ya. Memang kembali lagi mungkin pendekatannya Mas Bambang memang mungkin punya background teknik ya, sementara saya punya background-nya psikologi. Nah,
Tapi ada pasar tuntutan. Nah, itu kan kita dihadapkan dengan ini, Mas. Iya, betul. Ya kan. Nah, kalau saya kan selalu jadi lama gitu ya. Kan nggak karena nggak puas. Nggak, apa dengan mental toughness-nya bagus, dia pasti sukses gitu. Gitu kan. Seperti Ya. itu. Tapi sebelum kita ini menarik, Mas. Ini kita tapi kalau menurut saya izin pending dulu karena kalau kita kan cuma sedikit nih. Kalau Iya, betul. Mas Ayunnya nggak ikut bicara, saya nggak Iya. setuju nih. Mas Ayun lebih banyak pengalaman nih orang HR Iya. nih. Nah, gimana? Dari pandangan HR, mental toughness atau mental pemenang diperlukan atau tidak diperlukan? Terus diperlukannya seperti apa? Tidak diperlukan seperti apa? Ayo, Om Ayun, silakan. Ya, kalau menurut saya sih pengalaman ya, di beberapa perusahaan itu memang ada, kalau kita bicara biasanya lebih yang general itu positif mental gitu ya. Positif mental mungkin lebih generalis gitu. Nah, itu sudah biasa di beberapa perusahaan besar memang memberikan training terkait dengan mentalitas itu. Intinya untuk membangun bukan hanya motivasi tapi brainstorming, membuat paradigma ini diselaraskan dengan budaya organisasi tentu saja, value-value dari organisasi sehingga posisinya itu mentalitas karyawan itu memang coba dibentuk. Memang di awalnya pasti melalui suatu proses seleksi kita mengharapkan mental kandidat yang sesuai dengan selaras apa yang kita harapkan. Membentuk itu lebih susah daripada kita mencari kandidat yang sesuai tentu saja. Tapi kalau sudah masuk dalam rangka proses internalisasi budaya organisasi, biasanya disisipkan membangun mentalitas tersebut. Banyak hal, jadi arahnya pasti mendorong ke arah value yang diharapkan supaya memang segala sesuatu itu bisa ditanggapi secara mental pemenang, mental positif, mental berkelimpahan. Ya, kalau Stephen Covey kan, misalnya Stephen Covey pun itu juga ngomonginnya sikap mental berkelimpahan. Nah, itu memang itu penting banget sih. Tadi sangat menarik kalau misalnya ada alat-alat ukur yang bisa didesain dengan kuesioner yang mungkin ya pastinya itu sebagai salah satu tools ya untuk bisa mengukur mentalitas seseorang. Itu pandangan saya. Tapi sejauh itu dipakai sebagai tools. Dipakai nggak? Maksudnya untuk misalnya dipakai tools sebagai, misalnya gini, dipakai untuk appraisal kali, untuk naik pangkat atau untuk merekrut atau apa, atau mendevelop karyawan, dipakai nggak tools? Belum dipakai ya? Belum ada alat ukurnya ya? Ya, kalau kita sih masih pakai model apa yang dari tes psikologi sampai ke modifikasi, terus kemudian mungkin di ISC semacam itu menggambarkan profil seseorang sih. Oh, berarti harus ngambil genetic profile nih, kayak Mas Irwan sama Mbak Nita. Waktu yang saya tadi cerita, Mas, yang 350 orang itu, sama seperti Mas Ayun tadi, yang saya disuruh buat proposal, waktu itu saya belum buat buku itu kan, yang saya tawarkan yaitu PMA, Positive Mental Attitude gitu. Jadi selama 10 hari itu saya desain bagaimana mengembangkan, memancing potensi sikap mental positif dari 350 orang. Kebayang ya, outsourcing yang dijadikan karyawan tetap, Mas. Mantep tuh. Iya, mindset-nya harus berubahnya kayak apa itu? Jadi kontrak basis ya? Ya. Gitu. Menarik. Yang Mas Bambang usulkan, sebetulnya ya itu memang bidangnya saya. Saya pernah di Laboratorium Psikologi Angkatan Darat sekian tahun. Saya kerjasama juga sekarang dengan, mungkin nanti malam juga kalau habis tarawih saya bisa diskusikan sama teman-teman saya. Mungkin saja gitu ya. Artinya apa namanya, membuat simple inventory gitu yang bisa kita ini secara masif tapi jualnya jadi banyak gitu kan. Iya, bagus tuh. Jadi bahkan nggak yang manualnya juga nggak apa-apa ada, tapi merumuskan kuesionernya itu kita cukup ngambil sampel 10, 20, 30 yang menggunakan EEG, selebihnya jadi merumuskan itu apa kuesioner biar lebih akurat, merumuskan benar nggak satu kuesioner ini
untuk mewakili parameter ini. Sama kayak ML genetik kan sebenarnya si Jill Browning itu kan mendeklarnya udah neuroscience based karena dia kan guru, terus belajar psikologi, belajar neuroscience. Tapi pas kita tesnya gimana? Kok pakai komputer juga, kuesioner juga kan? Saya bilang apa bedanya gitu kan? Ternyata mereka punya tim neuroscience, tim riset neuroscience itu. Terus mereka merumuskan, jadi pendekatan neuroscience itu dipakai merumuskan kuesioner itu dengan tools-nya. Jadi pertanyaan 100 soal itu, kalau kita kerjain berapa kali kan soal itu ganti-ganti. Ya kan? Tapi kecenderungannya, dan menurut saya termasuk akurat, karena mungkin tadi sudah didefinisikan rumusannya, nggak sekedar metodologi statistik biasa ya, artinya kan misalnya kenapa pertanyaan berulang-ulang, kenapa waktunya diperketat segala macam supaya dapat unconscious-nya dan setelah itu. Tapi ini yang lebih kayak terukur lah. Kita kerjasama kan Mas, artinya memang ya kita punya kan ya, artinya kan melihat kembali gitu, melihat kembali validity-nya gitu kan. Iya, saya lihat sini ada peluang karena si psikologinya yang membantu ukuran mengotot dengan parameter knowledge-nya, terus si pembuat alatnya juga karena dia neuroscientist bikin definisi sendiri, akhirnya nggak connect. Kalau ini kita connect-in kan Betul. mudah. Betul. Saya juga ditawarkan sama istrinya Dr. Boyke itu, Boyke Seks, Boyke. Oh ya. Itu kan teman SD saya, istrinya nawarkan karena keluarga mereka kan dokter-dokter, nawarkan ke teman-teman neurologi gitu ya. Saya bilang kalau neurologi betul-betul neurologi ya mungkin nggak susah nyambungnya gitu kan. Tapi anyway tadi yang bicara tentang organisasi siapa, Mbak Anita atau Mbak Novi ya? Iya, saya Manita. Pak. Manita. Nah, Manita. ini kaitkan dengan ini Mas. Jadi kan kayak Mas Ayun ini kan pindah ke organisasi gitu ya. Pernah nggak kita riset misalnya, ini tipenya dia, mau kita tes pakai MR genetik atau pakai apapun kita tes, begitu dia pakai dia dalam satu organisasi, itu akan berbeda nggak gitu. Nah, kita juga akan mengembangkan untuk mapping organisasi. Ada yang namanya dari Woodcock itu organizational blockage. Jadi ada 12 aspek yang kita foto tadi organisasi. Tapi statementnya itu statement negatif karena kendala kan, blockage kan. Saya bilang kita adopt aja dia punya, tapi kita jangan bilang itu sebagai blockage, mungkin driving forces gitu. Jadi 12 ini masing-masing ada 10 item, ada 120 item, yang kalimatnya positif kita bikin negatif, kita bikin positif aja gitu. Nah, justru kan diharapkan bahwa mereka itu punya nilai maksimal. Nah, pada saat dianya tidak mendapatkan nilai maksimal, kita akan tahu sebetulnya driving forces di organisasi ini untuk mencapaikan peak performance-nya ada masalah di mana. Iya kan? Jadi bisa aja terjadi ada misalnya ada 0,5 kali terjadi 0,2 bisa leader, ada toxic leader, ada toxic employee, mungkin aja terjadi ya. Nah, bisa merusakkan budaya organisasi itu. Ini kita punya potretnya itu gitu. Nah, ini kalau digabungin akan kaya, Mas. Jadi kita tahu, jadi kita bisa memahami mengapa orang ini begini. Apalagi kita kenal kalau di tentara itu ada namanya talent scouting ya. Jadi dia diikuti dari pangkat bawah sampai pangkat tinggi sehingga pada penempatan selanjutnya dia 5 kali, Bu. Nah, mungkin dia akan berperilaku tertentu pada fase-fase tertentu. Kita bisa tahu kenapa sih di sini rupanya ternyata dia bukan tipe orang teritorial, dia nggak bisa di teritorial. Ini adalah konsepnya adalah orang tempur atau yang staff seperti itu. Menarik. Itu menarik tuh Pak. Mungkin hasil akhirnya itu apakah bisa juga memprofil seseorang itu lebih cocok untuk mungkin dari sisi posisi atau dari sisi fungsi. Misalnya apakah marketing lebih cocok ke marketing atau apakah bisa memprofil
semacam ke arah sana. Jadi setelah tahu hasilnya juga bisa profile lagi kira-kira tentu tiap posisi beda-beda ya, nanti levelnya itu bisa beda-beda ya, terkait dengan kondisi mentalitasnya gitu. Terus kemudian juga mungkin mentalitas seorang marketing dibandingkan seorang operation, tentu saja juga apakah itu nanti arahnya juga bisa memprofil ke arah sana juga, itu perlu ini juga. Ya. Itu kalau yang MT48 tadi, MT48, mungkin karena pelaksananya di industri hotel ya, hari ini pakai hotel dan masih cocok. Di industri perhotelan itu kan posisi tertinggi itu sebenarnya bukan direktur, GM jadinya. Direktur lebih banyak di holding company aja. GM itu benar-benar ya jadi puncak tanggung jawab. Artinya GM yang benar ya unit itu profit atau tidak gitu kan. Nah, gimana Mas Ibran? MT48 itu kemarin kan mendeskripsikan pemimpinnya seperti apa, timnya seperti apa, Mas Irwan. Ya, betul. Jadi mereka udah mengaplikasikan. Jadi dengan MT48, pemimpinnya seperti apa, timnya seperti apa. Jadi terus driving force-nya ke arah mana untuk seperti yang diinginkan. Jadi dia bisa tuh. Jadi nggak mental toughness itu tidak seperti profiling individu ya. Jadi dia lucu. Dia pasti nggak mungkin sendiri yang dites. Ada, artinya biasanya timnya sama atasannya, apa atasannya sama timnya, atau sama timnya. Nanti as a team itu kelihatan tuh masing-masing mappingnya kayak gimana, terus keinginan visi misi perusahaan kayak apa, tinggal driving force-nya ke arah mana. Jadi udah akhirnya dipakai as tools. Cuman sayangnya tadi karena dia yang bawanya ke sini di industri perhotelan baru di industri perhotelan, pasti tentunya kan perlu disesuaikan lagi kalau di industri yang lainnya. Tapi efektif karena hotel itu ya itu puncak pimpinannya paling penting si GM-nya. Jadi GM jelek pasti profitnya jelek, atau kebalik kalau dia nggak achieve sales-nya atau profitnya ya diganti gitu. Nah artinya praktis gitu loh. Tapi nggak tahu juga ya artinya di industri lain seperti apa gitu. Jadi, misalnya kayak tadi, konsep, kalau tadi kita ngomong mental toughness, kalau misalnya mental capacity gitu ya, meningkatkan mental capacity pada hakikatnya sama dengan meningkatkan level of thinking. Nah, itu kan enak tuh, parameternya bisa juga bisa diambil tuh. Kapan orang bisa berpikir meta thinking, kapan bisa analytic thinking, kapan dia levelnya lebih kepada lateral aja, atau awareness aja, kan bisa tuh. Bisa juga dijadikan gitu kan. Kalau IQ mind itu sebenarnya malah lebih ringkih loh, Mas Irwan. Artinya IQ seseorang itu sebenarnya nggak tetap, dia plastis kepala gitu kan. Kecenderungannya mungkin ya ada gitu. Tapi dia berubah gitu. Memang sayang kalau jadi ukuran karena dia akan memfix mindset kan. Ya gitu. Kalau di kita dikenalnya itu kan ada fluid intelligence, ada crystallized intelligence gitu ya. Jadi ada wadah, ada isi gitu loh. Nah, yang relatif menetap itu kan wadah gitu ya, memang kapasitas gitu. Tapi kalau isinya memang sangat-sangat bisa, ini pasti bukan telepon dari kita kan ya. Isinya ya memang bisa variasi gitu. Ya. Jadi saya nggak tahu waktu saya kecil, nggak tahu Mas Bambang atau Mbak Nita, Mas Ayun kecil juga mengalami. Jadi ada semacam ini, wah setelah dioperasi amandel jadi pinter gitu. Ya rupanya waktu dia masih amandel itu kan dia sering sakit ya. Jadi kan masih ada block gitu. Jadi memang ada waktu di LPTUI kita juga ada istilah kita unblock potensial gitu. Jadi bagaimana kita menghilangkan blocking orang supaya potensinya ini bisa menjadi kompetensinya dia gitu. Betul. Ada satu lagi yang jadi Mas, malah aku jadi tadinya kepikiran begini ya, kita diskusi jadi melebar gak apa-apa ya.
Waktu itu nggak jarang. Sekarang saya mau tawarkan aja dari universitas yang nggak terlampau besar mungkin. Kan ada orang misalnya di tes TOEFL. Tes TOEFL-nya 600. Dia bisa sekolah ngambil S2 di negara yang berbahasa Inggris. Katakan gitu kan. Ya. Jadi nilai 600 TOEFL tadi bisa mempredik orang sukses gitu. Ya. Bahkan yang lebih aneh lagi SIM ya. Pakai simulator aja orang ini gini, dia bisa nyupir begini-gini. Dia dikasih. Nah, saya bilang sama teman saya, kenapa kita waktu saya di LPT, kenapa nggak kita bikin suatu sertifikat mengenai profil psikologi seseorang. Jadi dia akan melengkapi CV-nya seseorang gitu. Jadi apa yang dipentingkan menurut saya pertama tuh potensinya dia, setelah itu minat bakatnya dia, ya itu tadi mental pemenangnya dia gitu. Nah kalau dia misalnya pada jurusan tertentu tinggal ada tes untuk jurusannya ini, tapi yang ini dengan yang ini kita bisa memotret gitu. Nah saya ingin waktu itu meng-create psikografis gitu. Jadi katakan kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi sebelum waktu menjelang mahasiswa ini akan wisuda, kita tes dengan seperangkat tadi gitu, dengan komputer gitu. Nah, saya itu kan senang nih yang namanya sarjana baru dapat dapat ijazah kan, dan dapat psikografis termasuk tipsnya dia. Ya, apa yang kita punya selain dari ini kita punya data kan, Mas? Iya. Lama-lama tuh data mining itu data kita kan banyak sekali gitu. Nah, pada saat satu perusahaan gitu membutuhkan, gue butuh tabatan mana, UI, ITB, ini gue udah punya nih semua nih. IPK berapa segala macam, termasuk psikografisnya pun kita bisa punya. Jadi kita kecenderungannya ketahuan ya. Saya kita di depan gitu. Gak malah saya bilang kita pernah dapat klien Mas. Mungkin data klien di situ yang kita tes itu berapa ratus ribu gitu Mas. Mungkin lebih dari 400.000 gitu. Saya bilang, mestinya kita udah punya profil gitu. Ibaratnya, begitu kita lihat aja, ini pasti masuk, ini pasti enggak, ini pasti masuk gitu kok. Saya di militer aja bisa melihat bahwa misalnya ngobrol sama seseorang, kamu pasti angkatan sekian, udah dapat kok profil. Kenapa? Karena dia dibentuk ini. Begitu ketemu aja ini tentara ya, ini angkatan udara, ini angkatan laut, ini angkatan darat, bisa kebaca kok Mas. Bisa kebaca gitu. Nah sekarang kandidatnya juga kan bisa kita pasin ya. Iya. Kecenderungan itu bisa untuk menyesuaikan. Iya. Seperti itu gitu. Ini siapa ya? Ngotot banget ya teleponnya. Nanti aja aku lagi pentingin sama orang yang di sini. Mbak Nita, masukkan dong sharingnya dong. Iya Pak, sebenarnya menarik sekali dan saya sebenarnya karena direkam jadi pengennya japri aja sama. Begini Pak, ini juga kan baru keluar Permenpan RB tentang talent scouting ya Pak ya, talent pool untuk ASN. Yaitu tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak terakhir, sebenarnya inginnya keluar profiling tiap pegawai, tiap aparatur sipil negara itu seperti apa, lalu kemudian nanti tinggal bicara katanya supply and demand. Ada hal yang sebenarnya, mohon maaf, saya juga S2, S3-nya kemudian ngambil tesis dan disertasi tentang pendidikan anak usia dini. Sebenarnya ini dalam rangka ingin tahu sih, termasuk human brain development juga, lalu kemudian bagaimana dampaknya nanti kalau sudah besar. Lalu kemudian ya saya merasa diri saya sebagai kelinci percobaan, kontemplasinya, fenomenologis gitu Pak. Nah ini menarik apa yang Bapak sampaikan tadi, profiling itu di mahasiswa biasanya saya juga di awal mata kuliah saya coba tes MBTI yang online gratis, lalu kemudian temu bakat juga yang Abah Rama itu ada yang gratisnya juga, lalu kemudian mereka ingin tahu konsep dirinya seperti apa sih? Meskipun ini setelah jadi mau diapakan, kalau yang antusias kan kita bisa diskusi ya Pak ya, minimal sampai mereka menemukan, oh iya saya misalkan punya kelebihan apa, lalu fokus di kelebihannya, biar mereka juga punya hope, punya mimpi, punya harapan ke depannya seperti apa gitu.
hal seperti itu Pak, yang sebenarnya aduh gimana ya, karena kita berhadapan dengan kemudian milenial, mahasiswa milenial, gagasan Bapak yang tadi tentang psikografi seperti itu sebenarnya sangat dibutuhkan menurut saya, real Pak. Termasuk untuk kami juga di dunia kerja. Lalu kemudian ditambah dengan tadi ya Pak ya, pemahaman bahwa otak juga plastis, kita juga bisa berubah kalau terus belajar. Lalu kemudian bagaimana nantinya gitu, itu kan ada hal-hal lain lagi yang di Ngobdar ini saya dapat banyak banget. Akhirnya ada yang ya takdir segala macam akhirnya Pak ya, yang kemarin-kemarin di Ngobdar yang sebelumnya. Intinya apa yang disampaikan Bapak semua luar biasa Pak. Justru kalau misalkan bisa, kenapa tidak gitu dicoba diimplementasikan, tadi usulan Pak Bambang, lalu kemudian yang terakhir tentang psikografis juga, dan saya antusias untuk mencobanya Pak. Itu barangkali. Hanya sharing aja Pak. Menarik ya. Memang ada harga, ada ini ya. Memang seringkali ya kita juga kan menawarkan, saya juga waktu di LPT bilang kan ini untuk icip-icip ibaratnya. Si Aitken juga, si Paul Aitken itu tentang agility itu juga ada yang gratisnya juga gitu. Ada yang gratis, saya baru bayar gitu. Ya otomatis ya. Jadi artinya kan memang makin banyak, misalnya saya sama Mbak Nita ya, saya cuma kenal di sini. Ya bayangkan kalau saya kenal juga waktu ngajarnya gimana ya, waktu dia makan gimana ya, waktu dia piknik gimana ya, waktu dia apalagi masak gimana ya, waktu dia sedang tidak puasa gimana. Makin banyak episode yang saya kenalin, saya akan lebih mengenal kan. Sebetulnya itu. Jadi banyak tidaknya jumlah inventory yang tadi ya, yang gratis, Abah Rama segala macam. Saya juga kenal secara pribadi dengan beliau. Pernah jadi beberapa kali jadi pansel bareng-bareng gitu ya. Nah, memang sekarang orang juga kecenderung suka ini, tapi apa yang Mbak lakukan ya suatu yang baik ya. Mungkin pertama itu, mungkin kedepannya kan bisa kita programkan. Saya bilang juga nggak apa-apa. Hanya waktu itu kebayangnya begitu saya punya ide itu, jadi ada teman-teman yang di fakultas langsung mikirnya, wah berapa duit ya menyediakan komputer? Sebegitu. Ya karena saya zaman sekarang tuh kolaborasi ya, kita nggak usah menyediakan komputer. Memang mungkin ada infrastruktur yang harus diadakan gitu, tapi kan bisa sewa juga, gitu kan, bisa sewa. Karena kalau begitu kita pengadaan kan akan cepat menjadi tua kan. Apalagi sekarang kan kemajuannya ya, komputer beli sekarang setahun mungkin udah jadi kuno tuh komputer gitu kan. Tapi mungkin kita bisa sewa, kami sendiri sering menyewa gitu ya, ada proyek-proyek tertentu kita sewa tuh si ininya gitu. Nah, kita bikin run aja di situ gitu kan. Data kita sedot. Ya ini memang rencana saya, mudah-mudahan dikasih umur panjang akan saya realisasikan. Menjelang COVID selesai saya udah coba kontak beberapa rektor gitu kan. Tapi Mas Irwan, saya usul. Karena kan artinya semakin banyak ya orang yang belajar gitu ya, banyak psikolog, belajar psikologi, yang belajar HR, belajar neuroscience gitu ya. Terus supaya Mas Irwan juga efektif kali ya, kan udah punya mimpi, udah punya pengalaman, udah mantap sekali itu. Tinggal kalau menurut saya kalau mau di develop kekonsistenan. Jadi misalnya fokus kepada mental itu, karena belum ada tuh. Karena kalau ada ukuran mental, berarti ada mental development kan, pengembangan mental. Nah, hari ini mungkin beda dengan yang tadi yang service base ya, artinya jiwa pelayanan doang. Tapi mental ini, misalnya dia udah ikut latihan mentalnya jadi naik, seberapa naik gitu. Nah, tapi kan hari ini mental yang paling dahsyat memang tentara, karena coba cari deh. Tadi saya karena ngajar di kelasnya tempatnya Mbak Nita tuh the most stressful job itu kan di negara mana aja paling banyak nomor 1 tentara loh. Itu ada tentara tuh di foto di atas tuh. Iya. Artinya itu jadi konsisten Mas Irwan. Jadi memang faktanya gitu, data di dunia di negara-negara itu paling stres itu tentara.
Jadi kalau bisa berhasil di tentara, berarti mentalnya, dia bisa dihubungin kan? Berarti kekuatan mentalnya oke gitu loh. Makanya Nah, kemarin itu kan ada pengen mengikuti yang sebetulnya udah lama tuh Mas. Jadi kayak di Singapura kan selalu diwamilkan semua kan, mereka juga kan 2 tahun, 2 tahun Iya, iya. diwamilkan karena kan Di salah satu perusahaan tempat saya dulu sampai mengirim tim Salesforce itu ke pelatihan tentara. Jadi benar-benar masuk hutan, ditembakin, pakai pelatihan benar-benar pelatihan tentara semacam itu. ya, Membangun mental pejuang. yang 350 orang yang associate yang menjadi karyawan itu saya masukin di lembaga pendidikan militer. Settingnya militer tapi nuansanya psikologi gitu Mas. Nah, karena kan kalau kita kan nggak boleh bertanya apakah kalau mereka kan ya namanya bukan tentara kan, mereka juga kan ada setting-setting yang harus diinikan gitu kan. Tapi menarik tuh, jadi misalnya makan harus tertib gitu kan. Kan wah luar biasa, tapi kita bahas mengapa itu harus dilakukan. Nah, terkadang mereka tuh makan harus tertib, harus cepat, tapi salah satu orang mereka tuh saya tutup matanya gitu. Dan harus ada temannya membimbing dia makan. Nah, Siapa itu, yang membahas perilaku sih? sebenarnya kan ada bias ya. Kalau menurut saya ada biasnya dalam hal jadi seakan-akan kalau kita ikut pendidikan tentara hari ini yang paling efektif meningkatkan mental gitu loh. Tapi sebenarnya ada benang merahnya kalau di neuroscience itu kan misalnya yang kekuatan itu kenapa jadi pada tangguh, jadi mantap segala macam karena kan di tentara itu dikenal disiplinnya, latihan terus, itu kan membangun pathway, menembakkan sinkron lah, masih sama gitu loh. Maksudnya memang itu mungkin banget terjadi kalau di pendidikan militer gitu kan, karena nggak ada pilihan dia tuh, ya kan, makan harus cepat selesai, kadang harus lama, gitu kan. Jam berapa harus ada di lapangan, nggak pakai kurang, nggak pakai, itu kan disiplin ya. Pathway itu jadi terbentuk kalau menurut saya, apalagi kalau latihannya berbulan-bulan ya. 6 bulan gitu, mantap. Tergantung kebutuhan, Mas. Jadi waktu SEA Games yang keberapa itu yang di Pekanbaru itu Jakarta tuh, Pak Tono Stratman dari Satgas, Bu Rita masih ketua KONI, dia tanya sama saya, "Wan, lu bantu dua?" Enggak, idenya aja yang saya ini kan apa. Saya bilang itu ada 16 pemain badminton. Itu sih, termasuk si Ihsan, segala macam itu, Tantowi itu, saya didik secara militer Mas 1 bulan. Di lembaga ini. Terus gimana? Ya ini atlet-atlet SEA Games masukin aja di ini Pusdik. Pusdik mana? Wah, abang kan Kopassus, masukin Kopassus saja. Jadi 1 bulan mereka di Kopassus. Dan ya alhamdulillah pada saat itu kita masuk. Kita juara 1 SEA Games gitu. Nah, ternyata kan ada sesuatu yang bisa mendongkel tadi yang potensi itu sebetulnya ada pada dia, tapi dia ditantang. Yang saya rasakan di sini adalah threshold, Mas, antara aduh aku nggak bisa diambang batas itu gitu. Terus dinaikin ya? Dinaikin sampai di situ. Ya, saya pernah ngalami sendiri sih, bagaimana kita bisa jalan kaki, sedang kena ankle, sampai sepatu Lars itu nggak bisa ditaliin, nggak bisa kenceng gitu sakit. Tapi harus jalan, kok nggak mungkin nggak jalan gitu, ditinggal di sini nggak bisa. Tapi saya bisa sampai 10 terdepan gitu. Dulu saya belajarnya dulu tuh lagi kelas 5 SD sampai SMA. Belajar itu silat, saudara Tiati Terate. Itu kan juga disiplin. Yang kita kalau masih SD pakai... itu Pak, jurit malam itu. Jurit malam. Hobi itu ya Mas Ayun. Ada satu lagi, Mas Irwan. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Mbak Nita, kan dari Mas Ayun, silakan aja nanti. Saya kalau membuat sesuatu yang populer segala macam itu kan hanya tinggal packagingnya ya. Kalau innernya udah dapat, tinggal packagingnya. Hari ini kok kalau pakai kata-kata pemenang, saya kurang setuju untuk ini tebakan saya untuk generasi yang muda, bukan untuk generasi saya yang XYZ kali ya dulu. Karena mereka itu kan udah beda tuh. Karena kalau begitu pemenang berarti yang menang kan lebih sedikit, yang banyak yang kalah yang lebih banyak gitu kan. Sampai sekolah itu udah nggak pakai ranking segala macam gitu kan. Terminologi itu hari ini menimbulkan suasana nuansa kortisol. jadi takutnya
takutnya potensi diri masing-masing orang itu sebenarnya kan rata-rata cemerlang gitu kan. Jangan identik dengan orang yang pintar itu yang punya bermental baja gitu. Berarti yang lain udah gugur duluan tuh. Wah, saya kan bukan militer, saya bukan religius. Tapi kalau khusus di militer itu jadi penting karena tadi kolerasinya statistiknya paling stres tuh pekerjaan tentara nomor 1. Tadi saya lihat di Amerika, di Inggris, di tahun berapa tuh militer terus tuh gitu kan. Nggak tahu sih gimana. Apa misalnya mental pahlawan misalnya atau mental pejuang, karena pahlawan itu dia ibaratnya nggak kenal ukuran reward ya. Artinya justru malah jasanya banyak dikenang setelah dia nggak ada, setelah meninggal. Ya. Gimana? Jadi saya kembalikan hanya kata-kata aja sih. Apa? Ya. Itu kan ya. Jadi sekarang aja saya dapat kiriman nih. Jadi tapi dia ustadz gitu. Jadi dia buat buku tentang mental pemenang juga. Judulnya Mental Pemenang Dunia Akhirat gitu. Wih, mantap. Ini dia ustadz dan saya yakin karena dia ustadz bahwa dia akan menemukan juga ayat-ayatnya, hadisnya mengenai katakan tadi saya sangat yakin setiap kita adalah pemenang. Sekarang tuh pemenang bukan juara, Mas. Kalau juara cuma satu yang juara, yang lain ya juara 2, juara 3 dan tidak juara. Kalau pemenang menang semua gitu, Mas. Nah, tetapi sebetulnya itu juga saya terjemahkan bahasa aslinya. Sebetulnya saya menggunakan adversary mental profile. Adversary semacam selalu akan ada tantangan kan. Jadi kita bangun aja pagi gitu ya. Ada tambah 5 menit lagi deh. Bangun sekarang deh. Itu selalu ada tantangan. Gue mau baca antar lagi deh gitu. Selalu akan ada. Gue mau ini. Selalu ada adversary-nya masing-masing. Nah, adversary ini adalah miliknya orang, keunikan masing-masing. Beda adversary-nya. Itu tanyain nama yang kuasa aja. Kenapa gue dapat adversary kayak gini ya? Ada orang dikasih kaya raya segala macam, tapi dia nggak punya anak, gitu. Ada orang dibanyakin anak, tapi dia secara finansial kurang. Itu adversary-nya dia, gitu. Dan dia harus menang dengan adversary-nya itu, gitu maksudnya, Mas. Nah, itu yang ini tuh, mantap. Dari Gramedia sendiri menawarkan, Mas, buka untuk remaja, malahan gitu. Satu. Kedua, tapi itu memang perusahaan ini ya, perusahaan yang Mama Persada langsung di awal Januari kemarin beli 250 biji buku saya, terus dia minta bikin bedah buku seminar tentang mental pemenang, gitu ya. Ya itu memang nuansanya juga nuansa ini ya, Taruna Nusantara ya. Pak Tono Suratan ngundang saya, dia minta gue beli buku 100 biji ya, nanti buat ya seminar di sini gitu loh. Memang. Nah tapi kembali lagi kalau kita teliti bahwa kita semua adalah pemenang. Nah itu saya menarik tuh. Saya baru tahu tuh, karena belum baca detail lagi bukunya. Baru udah dikasih. Jadi kalau semua kita menang tuh jadi match ya, deket sama generasi muda. Karena ini kecenderungan dari pecundang itu salah kita sendiri gitu. Iya. Itu kecenderungannya karena dari nature medianya juga udah berubah. Saya dulu ingat generasi muda di Indonesia patokannya cuma satu, Prambors. Radio Prambors itu barometer. Dia bilang A, yang lain ikat A, bilang Bo, dia rambutnya kuningin, ikutin. Karena opinion leader-nya tuh ada di dia gitu loh. Beda dengan anak muda sekarang. Padahal dulu saya udah warning sih, bahwa Prambors tuh kalau mau besarin jangan buka di Surabaya, Bandung gitu. Bukanya Singapura, Sydney, Manila gitu loh. Jadi kita yang keluar. Ternyata sebelum itu kejadian benar kan, masuk duluan culture luar melalui MTV, lewat satelit. Dulu kan kita satelit tuh. Jangankan yang di Jakarta, atau di Bandung, atau di Surabaya. Di Papua udah ngomongnya sama. Jadi, bahasa anak muda 3 didefinisin. Bahasa anak muda adalah bahasa Inggris, tambah bahasa Indonesia, iya. Tambah bahasa Jakarta, bahasa gaulnya, sama bahasa gaul lokalnya. Nah, jadi kayak platform gitu. Nah, sekarang kecenderungannya berubah. Dulu penyiar itu, bahkan artis itu pengen jadi part of-nya Prambors. Karena Prambors saking kuatnya gitu ya. Sekarang artisnya, penyiarnya jalan gitu, naik sepeda, nggak ada yang tegur tuh. Artinya semua orang balik nih, yang tadi ke sentris. Memang dulu kan mediumnya juga begitu, mediumnya
kayak naik panggung semua ngeliatin. Sekarang kan enggak. Sekarang platform media itu semua jadi konten, semua yang nyanyi sendiri, bikin sendiri, bahkan udah diramal lagi tuh semenjak si musik director itu hilang kerjaan gara-gara digantikan oleh engine di radio station ya, di TV juga beberapa gitu kan. Dulu kan program director, musik director kan satu jabatan yang kayaknya keren lah gitu ya. Diganti sama mesin, sama database, bikin aja playlist bisa bikin 10 hari ke depan gitu kan, dan lebih mantep ngikutin di mana, kalau nggak masukin kuesionernya orang gitu, jadi ngikutin. Terus saya bilang ini juga bakal hilang. Loh, kenapa? Kan preferensi orang tetap biar bagaimanapun ada mainstream, ada anti mainstream, tapi artinya preferensinya juga beda-beda. Keluarlah itu namanya sekarang siapa? Spotify ya. Dia bisa bikin playlist sendiri, masing-masing punya playlist sendiri, siaran sendiri gitu loh. Jadi artinya maksud saya pemenangnya itu saya setuju tuh kalau didistribute. Ya kan? Sekarang udah nggak ada lagi egaliter ya, udah nggak ada lagi sentris gitu, enggak. Artinya semua sekarang jadi the hero-nya gitu kan. Bener nggak? Mas Iwan gimana? Karena saya lihat bergeser kok gitu kan. Semua orang mau ngomong. Nah, cuman sayangnya nggak diiringin gitu ya. Nah, asal ngomong juga bahaya, jadi banyak noise. Tapi memang hal yang menarik tadi, Mas, banyak hal yang menarik tentunya. Tapi yang tadi ya, saya juga pengen sebetulnya inventory yang kami create ini ya punya basis neuroscience juga gitu kan. Ya. Kita ada itu tadi strength-nya dari tentara ya, strength dari olahraga. Saya tertarik dengan itu, Mas Irwan. Gimana semua punya jiwa sportivitas itu ke industri lain gitu. Sama kayak ini dulu, ingat nggak industri hotel itu kenapa dibilang industri hospitality gitu kan? Ya kan. Nah, pada saat saya diminta sama ID gitu ya, lagi sharing marketing untuk kedokteran gitu kan. Bahkan banyak yang nanya tuh, Pak, saya kalau kan boleh tuh bikin buka layanan pribadi. Jadi 3 license-nya sekarang. Praktik. Ya, termasuk 1 di rumahnya kalau buka praktik. Nah, itu mereka sampai lupa gitu, maksudnya kata-kata hospitality itu udah dipakai industri lain, yaitu industri pariwisata, hotel. Artinya orang benar-benar di-treat ya, datang dikasih handuk dingin, handuk panas itu, kayak gitulah. Nah, sementara hospitalnya sendiri naik nggak itunya, membenahi diri nggak? Kan dia service excellence harusnya, karena kalau ngomong unlimited billing adanya di hospital. Kalau di hotel semahal-mahalnya masih bisa dihitung untuk berapa hari. Kalau di hospital nggak ada cerita itu. Di rumah sakit 1 miliar bisa habis sehari, gitu kan? Maksudnya ada tuh kekuatan kayak sportivitas. Oke, mental itu kalau menurut saya sih tentara udah. Nah, jadi akarnya kuat gitu, tapi bisa diaplikasikan ke industri lain kan, harusnya kan. Ya. Benar ya, Mas Irwan ya? Kita sempat kaku kan, Mas, bikin pelatihan di institusi militer dulu kan sempat kaku, Mas. Oh gitu ya? Iya dong, lanjutin lagi, mantep. Keren. Tapi yang dari tentara itu memang benar tuh, memang saya setuju kalau kalian juga harus dikirim kayak tadi sales task force itu kan sebenarnya kan bukan jadi bukan badannya tegar gitu, bukan. Artinya kedisiplinan. Sales itu nggak disiplin. Pada saat dia ngejar closing 1 oke. Tapi kan untuk long term relationship dia harus, artinya bukan 1 selesai. Begitu dia nambah klien lagi 2, 3, ini jalan terus. Kan jalan terus, harus di-treat. Berarti akhirnya ngomong disiplin, nggak ada pilihan lain. Oh, Mas Ayu nih malah udah sampai ke planet mana ini, Mas? Itu yang membedakan loh. Kalau di Zoom, kalau mau dibilang generasi muda, harus pakai virtual background. Begitu ya? Iya, ada caranya di itu. Saya berapa kali conference sama yang generasi yang itu pasti mainannya begitu. Ya, begitu saya nah, gitu. Nah, harus kayak gitu. Kan beda nuansanya. Jadi ini nggak lapar. Nggak kerasa lapar, kayak ada angin gitu kan. Keren juga, keren. Gimana Mas Ayan, Mbak Nita? Mungkin istana nih.
sudah juga. Mudah-mudahan ketemu lagi. Ya, kita bisa chatting ya. Ya, Iya, siapa. Makasih banyak. ya, Makasih juga. Makasih udah sharing. ya, kita kayak udah harus akhirnya udah mau buka. Mas Irwan, closing statement deh sebelum kita tutup. Ini udah lewat kita nih. Iya, Silakan. makasih ya. Saya sederhana aja. Bahwa yang tadi yang saya udah sampaikan juga, bahwa kita memang dilahirkan, saya sangat yakin dan yakinnya, kita dilahirkan itu sebagai pemenang. Gitu. Jadi bagaimana kita harus mencapai ini, ya kita pertama memang harus filtering ya. Jangan pengaruh-pengaruh negatif yang itu. Setelah itu juga kita juga memang harus mengembangkan dari diri kita sendiri ketangguhan, ketahanan, dan fleksibilitas. Dan kita selalu mengingat bisa menggunakan self-talk seperti apa, saya bisa, yes we can, apa bangsa seperti itu ya, bahwa kita bisa menjadi pemenang bersama. Dan kalau kita menjadi pemenang, keluarga kita pemenang, lingkungan kita pemenang, ya insya Allah negara kita juga negara pemenang. Saya kira itu, Mas. Terima kasih, Mas Irwan. Kasih aplaus dong, tepuk tangan. Akan dengeran. Terima kasih, Pak Irwan. Ya, terima kasih. Yuk, makasih. Oke, kita tutup. Terima kasih. Selamat Saya tutup ya. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Irwan. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Nita, Om Ayun. Terima kasih Pak Irwan. Pak Ayun.